Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Arsalallahu subhanahu wa ta'ala ila kafatil anam basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi wa da bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat-umat beliau yang dengan istiqomah meniti jalan sunnah yang beliau tinggalkan hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada sirah nabawiyah sudah sampai pada ujung. Namun sebenarnya pembahasan tentang sirah nabawiyah ini seharusnya dilanjutkan dengan pembahasan tentang sirah sahabat. Mengapa demikian? Karena ada kaidah dalam dunia pendidikan, kalau kita ingin mengetahui kedahsyatan atau kehebatan seorang guru, maka lihatlah bagaimana kualitas murid-muridnya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengenal secara mendalam sosok guru, akan semakin sempurna ketika kita mengenal sosok-sosok yang dihasilkan dari pendidikannya. Kita setelah mengetahui sirah Abu Bakar misalkan, akan semakin takjub kita dengan bagaimana Rasulullah bisa membentuk manusia macam Abu Bakar, katakanlah tokoh lokal, itu menjadi tokoh yang mendunia. Umar bin Khattab misalkan, yang semula dalam tanda kutip musuh atau berandalan yang paling membenci Rasulullah, tiba-tiba menjadi penyokong yang paling terdepan, menjadi pahlawan yang paling terdepan membela Rasulullah dan dakwah Islam. Semakin kita mengenal sahsiah atau kepribadian Umar bin Khattab, kita akan semakin takjub dengan Rasulullah. Dan ini berlaku untuk semua para sahabat. Jadi sirah nabawiyah itu masih berkaitan erat dengan sirah sahabat. Kalau pembahasannya adalah sirah nabawiyah berkaitan dengan pribadi Rasulullah, maka sirah itu berakhir dengan wafatnya beliau. Tapi ternyata apa yang beliau tinggalkan itu tidak kalah menarik atau tidak kalah berbobot untuk kita ketahui. Misalkan pada masa Rasulullah SAW, benih-benih perpecahan umat itu muncul, tapi selalu bisa diselesaikan. Ada problem-problem yang muncul di tengah umat, tapi berhasil diselesaikan. Nah, kalau keteladanan itu hanyalah pada sesuatu yang
bisa diatasi, kita akan kehilangan keteladanan saat masalah itu ternyata berlarut-larut tidak bisa diatasi. Dan inilah yang ada pada masa sahabat. Jadi apa keteladanan yang bisa kita ambil dari masalah yang berlarut-larut? Sikap. Karena ternyata mengetahui perselisihan, yang lebih penting dari itu adalah memahami perselisihan, atau dalam bahasa Arabnya itu ma'rifatu al-khilaf, mengetahui pokok perbedaan pendapat, katakanlah itu muhim, penting. Walakin ma'rifatu fiqhil khilafi aham, namun memahami kenapa terjadi perselisihan itu, ini lebih penting. Jadi tidak hanya sekedar tahu perbedaan pendapat, A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, tapi asal usulnya, hulunya kalau diketahui itu lebih penting. Kenapa? Oh, ternyata tidak semua masalah harus seragam, harus sama. Terkadang perbedaan itu menjadi solusi dalam beberapa kasus. Itulah mengapa Nabi SAW meminta kepada Allah ketika Al-Quran itu diturunkan dengan lahjah Quraisy, beliau minta tambahan lagi. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada beliau beberapa dialek. Nabi terus meminta, sehingga kita mengenal ada 7 qiraah, ada 7 bacaan Al-Quran di samping yang kita kenal hari ini, yaitu yang kita baca hari ini mushaf menurut dialeknya atau logatnya orang-orang Quraisy. Nah, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita sebelumnya sudah menuntaskan pembahasan tentang haji wada. Bukan hanya berfokus pada peristiwanya, akan tapi ada pesan-pesan penting yang seakan-akan Rasulullah SAW di haji wada ini sebelum pamit dan benar-benar berpisah dengan umatnya, beliau ingin mengingatkan lagi amanah-amanah yang telah diberikan Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Beliau ingatkan dalam khutbah wada yang beliau sampaikan pada hari Arafah di tahun terakhir beliau melaksanakan ibadah haji, yang pada intinya ada pokok-pokok pesan keumatan dalam haji wada. Diantaranya adalah yang pertama, menyelesaikan dampak-dampak negatif dari peperangan masa lalu yang didorong oleh fanatisme jahiliyah. Ini beliau tuntaskan. Beliau datang membawa formula yang menetralisir kejahiliaan, tapi benih-benih kejahiliaan itu tidak sepenuhnya pernah hilang dari umat. Tidak pernah hilang dari umat. Sebagaimana saat cahaya memenuhi bumi, kegelapan itu tidak sepenuhnya hilang. Kegelapan itu kalaupun dikatakan kalah, itu hanyalah hibernasi sampai cahaya itu meredup, maka dia akan mendominasi lagi. Sebenarnya istilah kejahatan atau kegelapan menang itu banyak yang membantah. Yang ada sebenarnya adalah kebenaran atau cahaya yang meredup. Cahaya atau kebenaran yang meredup itu berarti menonjolnya kegelapan dan kebatilan tersebut. Nah, yang kedua, melarang praktek riba dan dampak-dampaknya dalam bidang ekonomi dan sosial. Semula masyarakat Arab itu sudah menikmati turun-temurun selama ratusan tahun
sistem yang menguntungkan segelintir orang, menindas banyak orang, baik dalam tata sosial ataupun ekonomi. Sampai datanglah Islam yang membawa konsep ekonomi yang membawa keadilan secara merata. Kalau mau sukses, sukseslah sama-sama. Kalau memang menderita, yang tidak itu harus empati. Jadi sukses bersama itu lebih nikmat daripada sukses sendirian. Nah, ini pola-pola mempraktekkan ekonomi yang sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri sudah diajarkan dalam Islam. Maka beliau memperingatkan jangan terpicu dengan ajakan-ajakan kembali kepada sistem sebelumnya, yaitu praktek ribawi dalam perekonomian. Kemudian beliau yang ketiga menghapus sistem interaksi jahiliyah yang dibangun berdasarkan konsep istid'af dan tughyan. Jadi beliau mengingatkan bahwa mereka baru saja keluar dari masa jahiliyah, jangan sampai diulangi. Yang kuat menindas yang lemah. Harusnya yang kuat itu melindungi. Nah, ini nanti ketika kita kaji secara mendalam ini ternyata relate untuk bisa kita aplikasikan hari ini. Karena sejatinya seperti yang tadi kita sampaikan, jahiliyah itu tidak pernah benar-benar musnah. Bahkan jahiliyah pada masa ini bermetaforsis dengan bentuk yang lain, yang seakan-akan itu adalah satu kemajuan, seakan-akan itu sebuah capaian, akan tapi sebenarnya itu adalah bentuk kedoliman. Misalkan ya, dalam tatanan global ada negara yang mendominasi seperti Amerika, yang berlagak seperti polisi dunia. Ini sebuah kejahiliaan. Amerika menggunakan PBB itu untuk menindas negara-negara yang tidak disukainya. Tapi giliran sesuatu yang yang Amerika barangkali terikat dengan komitmen-komitmen seperti ketika mengurusi masalah Palestina dan Israel, terlihat betul kepongahan, kecongkaan, culas dan ketidakadilan Amerika dalam memerankan peran tersebut. Ini sebenarnya adalah jahiliyah yang mengukung dunia ini. Di negeri kita pun sebenarnya sudah terlihat. Yang merusak ekonomi adalah mereka yang paling memahami ilmu ekonomi, yang harusnya bertanggung jawab memakmurkan masyarakat, memakmurkan negeri kita. Yang merusak hukum ternyata adalah yang seharusnya membela hukum, menegakkan hukum. Dan demikian di bidang-bidang yang lain. Kemudian yang keempat, pesan dari Nabi SAW selama haji wada, beliau menegaskan keharusan berpegang teguh kepada Al-Quran untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai kesolehan di semua bidang kehidupan dan menjamin keselamatan di akhirat. Begitu welas asihnya Rasulullah SAW kepada kita, mengingatkan, ingat. Ternyata nggak sampai hitungan ratusan tahun di masa Khulafaur Rasyidin, ujian atas apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabat. Jadi yang ditimpa fitnah perpecahan, fitnah khilaf, ikhtilaf, itu untungnya para sahabat. Kenapa disebut untungnya? Terjadi di masa terbaik, di generasi terbaik, generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga umat ini bisa menemukan, oh seperti ini seharusnya bersikap sebagai umat. Kalau Rasulullah itu sudah selesai keteladanannya, tapi sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat ketika menghadapi perselisihan, entah masuk dalam kubu yang bertikai atau kita sebagai penonton. Kalaulah itu tidak terjadi di masa sahabat, ini yang menjadi
problem. Misalkan gini, bisa tidak keteladanan itu ada pada seseorang yang nyaris semua permasalahan itu bisa diselesaikan, atau nggak ada gagal-gagalnya sama sekali? Nah, nampaknya nggak ada. Bahkan Nabi sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip itu disetting untuk memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Ya, beliau sakit ketika diracun, ya beliau terpengaruh ketika disihir, ya beliau terluka di perang Uhud dan lain sebagainya. Karena kalau Nabi itu kebal, Nabi itu selalu selamat dari mara bahaya seperti itu, apa bisa ditiru yang seperti itu? Nah, maka inilah sirah nabawiyah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehidupan manusia itu telah ada pada diri Rasulullah SAW. Kemudian di Haji Wada tersebut Nabi mereviewkan kembali tugas kenabian yang beliau emban selama kurang lebih 23 tahun, merangkumkan kembali semua ajaran-ajaran dan syariat Islam dalam redaksional yang beliau terapkan dalam bahasa yang lugas, jelas, padat, berisi, untuk memastikan umatnya itu tetap teguh berpegang dengan apa yang beliau sampaikan, bahkan setelah beliau tiada. Beliau mengisyaratkan untuk tidak akan berjumpa lagi dengan mereka, yang artinya ini adalah khutbah perpisahan. Poin-poinnya yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya adalah tentang darah seorang muslim, kehormatan yang harus dilindungi dengan kalimat Allah, bahwa perkara darah itu bukan perkara ringan. Darah yang tertumpah dengan cara yang hak itu nilainya di sisi Allah itu lebih luar biasa ketimbang hancurnya Ka'bah. Jadi tanah haram Mekah yang di sana itu sangat terlarang untuk melakukan tindakan keji, baik ucapan atau perbuatan, sebenarnya kepada seorang muslim sama hukumnya. Kemudian beliau mengingatkan tentang bahayanya sistem ekonomi yang berbasis riba. Beliau mengingatkan juga tentang bahwa setan itu tidak pernah kehilangan cara untuk menyesatkan manusia. Kalau dulu obsesinya adalah disembah, maka sekarang obsesinya itu dirubah atau strateginya dirubah, tidak lagi ingin disembah, akan tetapi istiqomah atau terus kontinu menyampaikan perkara kecil yang menyimpang itu sudah membuat mereka senang. Kemudian poin yang lainnya lagi, beliau berwasiat khusus tentang wanita, hak-hak keluarga, tanggung jawab laki-laki atas mereka dalam lingkup syariat. Beliau juga menganjurkan untuk umat ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, karena semakin mendekati akhir zaman itu semakin semakin gelap gulita dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Kemudian beliau mengingatkan tentang kepemimpinan dan urgensi taat kepada pemimpin, dan yang terakhir beliau mengingatkan tentang persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan hak-hak muslim yang lainnya. Nah, kemudian hari-hari terakhir baginda Rasulullah SAW, beliau setelah menunaikan ibadah haji pada peristiwa Haji Wada, beliau wafat kurang lebih 3 bulan setelah itu. Setelah pelaksanaan haji, kemudian beliau pulang, beliau mulai sakit-sakitan, beliau mulai mengeluhkan sakit kepala, beliau mulai mengeluhkan urat-uratnya yang terasa putus, beliau mengeluhkan efek racun yang pernah
diberikan oleh seorang wanita Yahudi di perang Khaybar, itu bereaksi kala itu. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan ini ternyata beliau masih menambahkan wasiat-wasiat yang cukup banyak. Kalau di khutbah wada itu pesannya universal, lebih kepada ajaran agama Islam. Beliau ingin mereviewkan kembali, ada tidak amanah dari Allah yang belum kusampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan beliau sakit ini, beliau memberikan wasiat-wasiat secara khusus kepada sahabat ini, kemudian memberikan wasiat kepada para sahabat secara khusus, nanti kalau aku tiada terjadi perselisihan seperti ini, harusnya seperti ini dan lain sebagainya. Di antara yang beliau wasiatkan sepanjang saat beliau menjelang detik-detik kewafatannya adalah, pertama, beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik itu dikeluarkan dari Jazirah Arab. Jadi di perang Khaybar, orang-orang Yahudi itu diputuskan oleh Nabi SAW harus meninggalkan Madinah, karena peristiwa sebelumnya kita kembali pada pembahasan tentang bagaimana Yahudi ini melakukan berkali-kali pengkhianatan. Jadi perlu diketahui, Madinah itu saat Rasulullah SAW hijrah itu dihuni oleh 3 klan besar. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Tiga-tiganya ini melakukan pengkhianatan. Hukuman pertama diusir. Hukuman kedua diusir. Padahal pernah ada vonis semua harus dieksekusi. Di lobi akhirnya mereka memilih untuk pergi dari kampungnya. 3 kabilah ini kemudian merapat ke Khaybar, yang mana Khaybar ini adalah tempat yang di luar kota Madinah, berjarak beberapa kilometer. Ngumpul di situ, buat makar di situ, tidak jera dengan 3 kali pengkhianatan. Maka di perang Khaybar ini Rasulullah SAW memberikan hukuman lebih berat. Ternyata diusir itu tidak membuat mereka jera. Pada akhirnya Nabi menghukum mereka ini untuk keluar dari Jazirah Arab. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW sangat welas asih, dinego. Wahai Nabi, Rasulullah, tanah Khaybar ini sedemikian luas, kebun-kebun kurmanya ini sangat subur, dan tidak ada yang bisa mengolah perkebunan ini kecuali kami. Biarkan kami mengelola kebun-kebun ini milik kalian, tapi sekarang kami yang mengelola, nanti sistemnya bagi hasil saja, terserah berapa prosentasenya. Lagi-lagi Nabi SAW memberikan kesempatan. Tapi sekarang berbeda dengan peristiwa pengusiran Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Beliau memberikan satu isyarat, tapi suatu saat kalau ini kita batalkan, maka kalian harus keluar dari Jazirah Arab. Nah, di akhir beliau wafat ini beliau mengingatkan, Jazirah Arab ini tidak boleh lagi ada orang musyrik. Tidak boleh lagi ada orang musyrik. Mekah pertamanya disterilkan, sudah berhasil. Akhirnya Mekah itu tidak ada lagi orang musyrik. Beliau memberikan kesempatan ketika Abu Bakar melaksanakan ibadah haji sebagai Amirul Hajj, mengumumkan setelah tahun ini tidak boleh lagi ada haji ala jahiliyah, hanya boleh kaum muslimin. Mekah hanya boleh dihuni oleh kaum muslimin. Kalau tidak, pilihannya sudah diberikan.
masuk Islam atau membayar jizyah tapi taat kepada pemerintah Islam, atau kita perangi. Tapi pada akhirnya pilihan ini dikerucutkan hanya ada dua, masuk Islam atau kami perangi. Nah, pada akhirnya wasiat ini itu dituntaskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Yahudi itu diusir semuanya dari Jazirah Arab. Umar bin Khattab memegang wasiat Nabi SAW ini dan beliau melaksanakan wasiat tersebut. Kemudian beliau berpesan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini beliau ulangi lagi. Beliau pernah berwasiat ini di Haji Wada. Beliau mengulangi lagi wasiat ini saat beliau sedang sakit. Kemudian beliau mengirimkan pasukan Usamah. Kita juga sudah bahas ini, ada terjadi perselisihan di antara para sahabat mengingat yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini itu adalah tentara Romawi yang dikenal dengan legiumnya yang perkasa. Mereka sudah menguasai strategi perang dengan pengalaman yang luar biasa. Kenapa kok kita cuma dipimpin oleh anak usia 18 tahun? Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW, yang di situ tersirat Nabi SAW itu ingin mengajarkan tentang sistem kaderisasi. Tidak masalah anak muda diangkat menjadi ketua kalau dia punya potensi, harus di-upgrade lebih dini selama dikelilingi oleh orang-orang yang senior. Dan ini kemudian menjadi dasar dari konsep kepemimpinan setelahnya, bahwa khalifah pun diangkat oleh negara itu tidak harus nunggu usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini sering dijadikan sebagai patokan kematangan seseorang itu untuk memegang tampuk kepemimpinan. Kematangan secara fisik, pemikiran, ekonomi, keluarga, sosial dan lain sebagainya, itu 40 tahun memang angka yang ideal. Kalaulah Rasulullah SAW itu tidak meneguhkan kedudukan Usamah, ini akan menjadi standar. Dan ternyata Rasulullah SAW bersikukuh untuk tetap mengangkat Usamah, karena Usamah ini dikelilingi oleh sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, semua sahabat-sahabat masih komplit itu mengawal kepemimpinan Usamah. Dan akhirnya luar biasa, pasukan Romawi hancur lebur, harta rampasan perang yang dibawa kaum muslimin sedemikian melimpah, tidak pernah ada ghanimah yang sebesar itu. Dan yang lebih menakjubkan, tidak satu pun jatuh korban dari tentara kaum muslimin. Ini pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Kemudian beliau berwasiat untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Ini mengingatkan para sahabat Muhajirin untuk tidak melupakan jasa orang yang memiliki jasa. Jangan ketika berjuang menikmati fasilitas, ketika sudah menang melupakan siapa yang pernah mengulurkan tangan. Ini pelajaran dari hal tersebut. Beliau berwasiat untuk menjaga sholat, berbuat baik kepada budak. Beliau mengecam dan melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau juga melarang kuburan beliau itu dijadikan tempat perayaan, jadikan berhala yang disembah. Beliau sudah mewanti-wanti tersebut. Kemudian beliau juga berpesan agar Yahudi dikeluarkan sebagaimana yang sudah dieksekusi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah beberapa wasiat Nabi, yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah wasiat beliau untuk Abu Bakar. Ini peristiwanya setelah Haji Wada, kira-kira 3 bulan atau sekitar 80-an hari sebelum beliau wafat.
dalam kondisi sakit, beliau banyak memberikan wasiat. Saat beliau dalam kondisi sakit, Rasulullah SAW itu pernah dipandu keluar menemui sahabat. Kemudian beliau dibawa keluar dari rumah Aisyah sampai mendekat ke mimbar. Beliau kemudian duduk setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang di sisi Allah, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar bersedih, menangis terseduh-seduh dan mengatakan, ya Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu kami. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar. Kala itu sebagian orang mengatakan, lihatlah orang itu, Rasulullah memberitahukan tentang seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah antara memilih perhiasan dunia apapun yang dikehendakinya atau memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini mengatakan, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Jadi ada yang para sahabat itu menganggap kalau pernyataan Rasulullah SAW itu menggambarkan tentang diri beliau, akan tetapi sebenarnya Rasulullah SAW itu sedang memuji Abu Bakar, sehingga para sahabat lainnya itu keheranan, kok bisa Abu Bakar nangis dengan itu, kemudian mengatakan seperti itu, padahal Nabi kan hanya menceritakan tentang diri beliau. Padahal yang beliau sampaikan ini tentang Abu Bakar. Ini adalah ujian untuk Abu Bakar. Namun setelah itu para sahabat baru sadar kalau hamba yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi itu bukan diri beliau, tapi itu adalah bukan seperti itu. Gini Pak, ada hadis yang mengatakan, yang lebih spesifik dari ini, bahwa Nabi itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dunia sepuas-puasnya beliau. Nanti pada akhirnya beliau masuk akhirat dan mendapatkan pahalanya. Tapi Nabi ternyata tidak memilih untuk menikmati. Nah, yang tadi itu, yang innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Ini apa? Para sahabat heran, Abu Bakar kenapa menangis padahal Rasulullah itu sedang menceritakan tentang diri beliau. Ternyata Abu Bakar menangis terseduh-seduh karena Abu Bakar sangat memahami bahwa yang beliau sampaikan itu sebenarnya adalah bentuk beliau itu sudah dekat dengan ajalnya. Kalau perjuangan ini sudah selesai, Nabi dipersilahkan untuk menikmati hasil perjuangan atau langsung berjumpa dengan Allah. Dalam hadisnya tadi Nabi mengatakan, tapi hamba tersebut lebih memilih langsung berjumpa dengan Allah. Abu Bakar memahami, berarti sebentar lagi Rasulullah wafat ini, berarti sakit ini bukan sakit biasa. Makanya Abu Bakar menangis. Yang lainnya nggak ngerti, Abu Bakar ngapain nangis ini. Abu Bakar dengan kelembutan hatinya itu memahami kalau ini adalah salam perpisahan.
Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan nangis. Sesungguhnya engkau adalah orang yang baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, sebagai khalil, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami hanyalah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai hari ini di Masjid Nabawi itu dibuat pintu-pintunya itu dengan pintu para sahabat. Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya semua pintu masjid itu tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Dengan dalil ini, maka satu-satunya pintu yang tidak boleh ditutup itu adalah pintu Abu Bakar. Ada pintu-pintu yang lainnya, babus salam dan lain sebagainya, itu ada waktu-waktu hari-hari itu ditutup, tapi pintu Abu Bakar ini tidak pernah ditutup. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Mohon maaf ya, ini praktek yang cukup banyak di negeri kita ya. Negeri kita menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini perbedaan pendapat, silang pendapat dalam masalah ini cukup beragam. Ada yang memberikan toleransi ketika itu tidak di dalam area tempat ibadah seperti ini. Kalau masih di luarnya masih, tapi yang jadi masalah itu adalah ketika ini benar-benar di ruang sholat, ini berada di ruang ibadah seperti itu. Ini kita tidak sedang membahas itu, tapi Nabi dengan gamblang mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah orang-orang terdahulu sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Fala tattakhidul kubur masajida. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, la'anallahu yahud wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid. Ini wasiat beliau. Kemudian wasiat beliau kepada orang-orang Ansor. Nabi pernah mengatakan, aku berwasiat kepada kalian agar berlaku baik kepada kaum Ansor, karena mereka telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kalian. Jadi orang-orang Ansor itu masuk Islam itu atas atas jasa seorang sahabat mulia, Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke Madinah untuk menyiapkan Darul Hijrah, dan beliau sukses mengislamkan penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah ini sudah muslim sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Dan Nabi mengatakan kepada orang-orang Muhajirin, aku berwasiat kepada kalian, berlaku baiklah kalian terhadap orang-orang Ansor. Realisasinya hari ini adalah jangan pernah lupakan orang yang berbuat baik kepada kalian seumur hidup. Dan ini kaidah yang luar biasa. Kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu jangan pernah lupakan seumur hidup. Sebaliknya, atas orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, sebaiknya lupakan seketika itu. Orang yang pernah menyakiti, mendolimi kita itu sebaiknya itu masuk dalam sesuatu yang, ya Allah, buatlah aku lupa dengan orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadaku. Ini kalau bisa melantunkan doa itu, insya Allah akan naik levelnya. Dengan lupa dia bisa tercegah untuk apa? Tercegah untuk membongkar kebaikan-kebaikannya yang telah rapi tertulis.
Karena Allah pernah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan membatalkan pemberian kalian, sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti orang yang menerimanya. Ini sudah 20 tahun terkubur, peristiwanya sudah 20 tahun, dipicu oleh perkara hari ini. Muncullah kalimat yang membongkar masa lalunya. Kalau bukan karena aku dulu ketika kamu pertama datang ke Jakarta numpang di rumahku, kamu nggak akan seperti ini. Rusaklah amalan yang sudah tertulis rapi, terkubur sempurna karena diungkit-ungkit. Apa ini? Efek apa? Efek masih ingat-ingat masih ingat-ingat masa lalu. Jadi kebaikan kita kepada orang lain sebaiknya lupakan, tapi kesalahan kita pada orang lain jangan pernah lupakan. Sama dengan orang yang pernah berbuat baik kepada kita jangan pernah dilupakan. Orang yang pernah berbuat buruk kepada kita sebaiknya lupakan mereka. Ini pelajaran dari wasiat Nabi kepada orang-orang Ansor. Kemudian beliau mengatakan, bukankah mereka telah merelakan separuh dari buah-buahan mereka untuk kalian? Bukankah mereka telah melapangkan rumah-rumah mereka buat tempat tinggal kalian? Dan bukankah mereka lebih mementingkan diri kalian daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri dalam kesusahan? Ini di antara dahsyatnya dakwah Nabi SAW itu adalah ketika Islam itu diwariskan kepada dua kelompok manusia ini. Orang-orang muhajirin dikenal dengan ifahnya, menjaga harga dirinya, gak suka minta-minta. Dan Ansor ini dikenal dengan kemurahan hatinya dan memberi sebelum diminta. Ketika ini bertemu, subhanallah, ini kolaborasi yang menarik. Kalau kita jadikan sebagai panduan untuk kita berhidup bermasyarakat, kita tinggal memilih menjadi orang kaya yang dermawan atau orang miskin yang punya kehormatan. Belum sempat orang miskin ini minta, orang kaya itu sudah ngasih. Orang kaya itu sudah ngasih. Ketika ngasihnya nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Saat kaum muhajirin datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan mereka. Kamu bersaudara dengan ini, kamu bersaudara dengan ini. Orang-orang Ansor, orang-orang dengan tulus mengatakan, aku punya dua rumah. Ini rumahku yang pertama, silakan lihat. Ini rumahku yang kedua. Kamu pilih yang mana? Aku punya dua kebun. Ini kebunku yang pertama, lihat, diajak keliling. Ini kebunku yang kedua. Ini boleh jadi nggak besar, ini besar. Mengatakan, kamu pilih yang mana? Ini orang Ansor terhadap orang muhajirin. Orang Ansor dibegitukan itu, orang muhajirin dibegitukan seperti itu tidak lantas mengambil seenaknya. Kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' yang sesudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya raya, tapi ketika ke Madinah beliau meninggalkan semua kekayaannya, jadi fakir miskin. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' menunjukkan, ini pada waktu itu ini jangan salah ngambil keteladanan. Sa'ad bin Rabi' katakan, aku punya dua istri. Tuh, istri yang pertama, itu istri yang pertama. Kamu pilih yang mana? Yang kamu pilih itu yang aku akan ceraikan. Sampai segitunya. Ingat, jangan salah ambil kesimpulan. Nah, kemudian beliau mengatakan, aku juga punya tanah ini, kebun. Ini juga kebun. Kamu pilih yang mana? Abdurrahman bin Auf orang muhajirin, semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Sudah,
bantu saja aku dengan modal. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar, kasih tahu pasar itu seperti apa, beritahukan kepadaku. Maka Sa'd bin Rabi' nunjukkan pasar. Abdurrahman bin Auf nengok ngelihat peluang bisnisnya apa. Pada akhirnya beliau menemukan peluang bisnis menyewakan lapak-lapak secara gratis. Silakan gratis. Begitu mereka sudah untung, baru beliau mengatakan kalau untung bolehlah berbagi. Kaum muslimin nggak masalah kalau untung berbagi, tapi kalau belum ketahuan untung ditarik, mereka masih ngedumel. Yang terjadi di sistem pasar Yahudi itu, belum lagi dagang itu sudah harus bayar pajak. Sewa lapak belum dapat untung itu sudah harus bayar. Abdurrahman bin Auf hanya datangi orang-orang yang kelihatannya untung. Kalau Anda ada untung, ya berbagilah. Saya kan yang menyediakan ini. Ini Abdurrahman bin Auf. Ini Muhajirin, ini Ansor. Orang-orang Muhajirin sangat menjaga diri dari minta-minta. Ada sebagian besar, ada sebagian sahabat yang tidak memiliki kerabat, tidak membawa apa-apa ketika di Madinah itu tinggalnya di Sufah. Sufah ini semacam, ya kalau ini bangunan masjid, itu kemudian ada halaman, di belakangnya itu ada tempat yang ditutupi kanopi beberapa meter ya. Nah, kanopi itulah yang disebut belakang itu, kalau misalkan di sana itu jadi tempat parkir ya. Zaman Nabi SAW itulah yang disebut dengan Sufah. Yang tinggal di situ itu adalah orang-orang Muhajirin yang miskin, yang tidak punya kerabat yang menampung mereka di Madinah. Nah, orang-orang Ansor itulah yang memberikan mereka makanan. Orang-orang Muhajirin nggak pernah minta. Salah satu di antara contohnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pernah sangat kelaparan, itu mendatangi Abu Bakar. Ya. Kemudian menanyakan tentang apa maksud dari ayat ini. Oleh Abu Bakar dijelaskan, oh seperti ini. Kata Abu Hurairah, demi Allah aku tahu sebenarnya itu maksudnya ini, sebabnya seperti ini, tapi aku berharap Abu Bakar tuh ngajak ke rumah, ngajak makan. Nah, kemudian mendatangi Umar juga menanyakan tentang itu. Dijelaskan oleh Umar, demi Allah aku tahu itu sebenarnya. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, sebelum minta penjelasan itu sudah diajak makan dulu. Ini tipikal orang Muhajirin, dalam kondisi lapar sekalipun itu tidak pernah mengatakan aku kelaparan. Dan orang-orang Ansor itu tidak pernah nunggu diminta untuk memberi. Kalau mereka datang itu biasanya di antara dua tiang di Sufah itu dibuat tali. Itu orang-orang Ansor kalau membawa kurma itu satu tandan, itu tinggal ditaruh gini. Karena kalau dibawa, siapa yang mau, tangannya nggak ada yang nggak ada di bawah tanah, maka ditaruh di tali tersebut. Kalau masih ada orang Ansornya di situ, orang Muhajirin yang ahlu Sufah ini, selapar apapun itu tidak akan ngambil. Ketika orangnya sudah nggak ada, mereka baru ngambil. Ketika ngambil pun itu masih mikirin kawan-kawannya masih banyak, ngambil beberapa butir saja. Nah, ini Muhajirin dan Ansor yang, dan Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang Muhajirin untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Ingat, barang siapa diberi kekuasaan untuk mengurus suatu perkara di antara dua laki-laki, hendaklah ia menerima yang baik, yang tidak bersalah, dan hendaklah ia beri maaf kepada yang berbuat buruk. Kemudian beliau berpesan lagi, ingat, jangan sekali-kali kalian mempunyai dendam kesumat. Ingatlah, sesungguhnya diriku ini merupakan orang yang akan mendahului kalian, dan kelak kalian akan menyusulku. Ingatlah, sesungguhnya tempat
bertemu kalian denganku adalah al-haud, al-kausar. Ingatlah, barang siapa yang ingin bertemu denganku kelak, hendaklah ia mencegah tangannya dan lisannya kecuali dalam hal-hal yang sudah menjadi keharusan baginya. Rasulullah SAW menjanjikan pertemuan pertama dengan umatnya itu terjadi di Telaga Kausar. Di Telaga Kausar. Di telaga itulah Nabi SAW menandai semua umat-umatnya, memanggil mereka semua untuk minum air dari telaga, yang siapa yang minum dari air tersebut tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Bayangkan ya, sesudah dipapar terik matahari yang sangat-sangat panas, karena matahari waktu itu didekatkan sangat dekat, hanya berapa mil, tapi tubuh manusia itu juga sudah di-upgrade. Tubuh manusia saat dibangkitkan itu beda dengan tubuh manusia yang sekarang ya. Tubuh manusia sekarang, kalau tubuh manusia sekarang itu sangat-sangat lemah. Khuliqal insanu dhaifan, diciptakan sangat lemah. Tapi pada hari kiamat nanti ini kekuatan regenerasinya itu sangat luar biasa. Habis terpotong tumbuh lagi, habis dipotong tumbuh lagi. Supaya apa? Supaya orang yang mendapat siksa itu merasakan pedihnya siksa. Mereka berharap mati tapi tubuhnya nggak bisa mati. Mereka berharap tubuhnya jadi debu tapi tidak pernah bisa jadi debu, terus tumbuh, terus begitu hancur tumbuh lagi, hancur tumbuh lagi. Nah, ini jawaban kenapa matahari yang sedemikian panasnya itu tidak membuat tubuh itu hancur, tapi kehausan dia. Kehausan itu sangat cekat, sangat-sangat menggigit. Datanglah Rasulullah SAW mengambil umatnya, silahkan minum dari telagaku. Ada segerombolan orang yang dipanggil Rasulullah, ummati ummati, tapi dihalau oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ummati ummati, itu umatku, kenapa kalian usir, itu umatku. Dan dikatakan kepada beliau, engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang diperbuat mereka sepeninggalanmu. Ternyata mereka adalah umat Nabi yang suka membuat-buat bid'ah. Nah, pada akhirnya Nabi pun ikut-ikutan mengusir mereka. Mereka nggak layak minum air dari telagaku. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas fa innan nasa yaksurun wa yakilul ansor. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu jumlahnya akan terus bertambah, namun yang jenis ansor itu akan semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fit ta'am, sehingga orang-orang ansor itu di tengah-tengah manusia ibarat garam di dalam makanan. Dalam makanan, bayangkan makanan yang nasi goreng yang lezat itu dalam sepiring itu kira-kira berapa garamnya? Garamnya enggak apa? Perbandingan antara garam dengan nasi itu berapa? Tapi sedikit saja itu sudah membuat sedap sekali. Keberadaan orang-orang jenis ansor itu membuat masyarakat luar biasa. Jadi zaman sepeninggalan Nabi SAW, orang-orang Madinah itu semua terikat dengan Abdurrahman bin Auf. Sebagian itu di cover oleh Abdurrahman bin Auf, dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Sebagian lagi dihutangi. Yang dihutangi ini orang-orang kaya yang butuh modal tambahan. Modal tambahan. Dan sebagian lagi ada yang dihutangi, ada yang di cover, ada yang apalagi ya, dibagi menjadi 3. Artinya problem sosial di kota Madinah itu bisa selesai di tangan orang model Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, walaupun ini notabene-nya adalah orang muhajirin, tapi sebenarnya spirit yang beliau pakai itu banyak sebagai orang ansor, sangat banyak membantu. Barang siapa di antara kalian yang diberi amanah mengurusi sesuatu,
atau sebagai pemimpin yang bisa mendatangkan madarat bagi sebagian kaum namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian yang lainnya, hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Setelah menyampaikan itu, beliau turun dari mimbar. Itulah ceramah Rasulullah SAW di atas mimbarnya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ini ceramah terakhir di atas mimbar. Nanti ada wasiat-wasiat yang lain yang beliau tidak di atas mimbar. Kemudian wasiat beliau untuk Fatimah radhiyallahu anha. Saat itu istri-istri beliau itu berkumpul semua di dekat beliau. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu datanglah Fatimah binti Muhammad SAW dengan berjalan kaki. Cara berjalan Fatimah yang mirip dengan cara berjalan Rasulullah SAW. Dan mengetahui kedatangan Fatimah, beliau langsung bersabda, marhaban wahai putriku. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat agar Fatimah duduk di sisi kanannya. Tak lama kemudian Rasulullah memberikan isyarat Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya. Kemudian Rasulullah berbisik menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh istri-istri beliau yang ada di ruangan tersebut. Selain Fatimah itu sendiri mendengar bisikan Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha ini menangis. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu yang lain. Setelah mendengar bisikan Rasulullah yang kedua, Fatimah kemudian tertawa. Aisyah radhiyallahu anha yang sangat penasaran, ini apa yang membuat Fatimah pertama menangis, yang kedua tertawa, itu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Fatimah hanya mengatakan, demi Allah aku tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Tapi Aisyah ini nggak berkecil hati atau nggak menyerah. Setelah Rasulullah SAW wafat, ketika bertemu dengan Fatimah, Aisyah menanyakan lagi. Karena rasa penasarannya, apa yang membuat pertama kali Rasulullah ketika membisikkan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah tertawa, Fatimah sedih, menangis. Kemudian yang kedua, Fatimah tertawa. Kalau sekarang, baik, aku akan jelaskan, karena Rasulullah sudah wafat. Nah, ini ada banyak kejadian ya, seperti seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah itu pernah diberi satu rahasia semasa Rasulullah masih hidup, rahasia itu nggak dibongkar. Tapi sesudah Rasulullah wafat, karena ini ilmu, ini kayaknya nggak boleh hanya diketahui oleh diriku, maka dibongkar. Tapi ada sahabat yang dikasih tahu kalau dibongkar ini bahaya, bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, maka tidak dibongkar. Ini rahasia. Ketika Nabi menyebutkan siapa saja orang-orang munafik itu di tengah-tengah kaum muslimin, yang diberitahukan adalah Hudzaifah bin Yaman. Sepeninggalan Rasulullah, Hudzaifah ini tetap menyimpan sampai mati. Hanya satu yang penasaran terus mendesak. Umar pun ketika menanyakan kepada Hudzaifah, pertanyaannya dibuat hati-hati. Siapa saja? Enggak. Umar hanya mengatakan, apakah aku termasuk orang munafik yang disebut oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah masih hidup, Hudzaifah nggak jawab, nggak mau. Ketika Rasulullah sudah wafat, diulang lagi. Jawaban Hudzaifah cuma singkat, tidak. Adapun setelah ini saya nggak mau lagi ngomong masalah itu. Umar lega betul, tidak termasuk orang munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, Fatimah kemudian mengatakan, masalah yang disampaikan kepada saya dalam bisikan Rasulullah SAW yang pertama adalah beliau memberitahukan bahwa Jibril telah datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran. Setiap tahun di bulan Ramadan Jibril ini mendengarkan Rasulullah memurojaah Al-Quran. Namun di tahun ini Jibril itu mendatangi 2 kali. Aku mengira, kata Rasulullah SAW, ajalku sudah dekat atau akan segera datang. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar
karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya. Mendengar itu saya menangis sebagaimana yang engkau lihat aku menangis, kata Fatimah. Berarti sakitnya Rasulullah bukan sakit biasa. Habis ini Rasulullah wafat, mendengar itu Fatimah sedih kemudian menangis. Saat beliau melihat kesedihan yang menderaku, kemudian beliau berbisik lagi, tidakkah engkau merela menjadi sayyidah umat ini, penghulu kaum wanita di umat ini? Sesungguhnya sayyidah kaum mukminat. Lalu saya pun tertawa. Dalam riwayat yang lain bahwa engkaulah yang akan segera menyusulku dari keluargaku. Mendengar hal tersebut, karena Fatimah dikasih tahu, kamu gak mau menjadi penghulunya kaum wanita. Penghulunya kaum wanita itu kalau yang pemuda itu adalah Hasan dan Husain, kalau penghulunya para syuhada itu adalah Hamzah, penghulunya kaum wanita dewasa itu adalah Khadijah, penghulunya kaum laki-laki bahkan seluruh umat manusia adalah Rasulullah. Kalau penghulu kaum wanita yang muda-muda itu adalah Fatimah. Mendengar itu Fatimah kemudian tertawa. Kemudian di riwayat lain Rasul memberitahukan bahwa saya adalah keluarga beliau yang pertama kali mengikuti beliau, lalu aku pun tertawa sebagaimana engkau lihat. Kemudian beliau memberikan wasiat tentang sholat, kemudian beliau berdialog dengan Abu Sa'id Al-Khudri yang pada intinya wasiat-wasiat beliau menjelang akhir hayat itu perlu kita kaji, perlu kita renungi, karena ternyata sangat relate dengan kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada jemaah yang bertanya. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baik, mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.